indeks persepsi anti korupsi kita sekarang menurun drastis dari 38 menjadi 34 dengan skala 0 sampai 100. Jadi ini penurunan yang luar biasa karena untuk meningkatkan 1 poin saja itu bangsa Indonesia harus berjuang sangat keras untuk menaikkan poin itu, tetapi ini anjloknya 4 poin. Wah. Artinya kita Perlu kerja keras. Penyelesaian terhadap permasalahan hukum, khususnya penanganan anti korupsi ini kunci dari kita menuju Indonesia Emas. Dan butuh figur yang tepat. Butuh figur yang tepat. Pak Mahfud MD, menurut Pak Vollmer mampu melakukan itu? Sangat mampu. Selamat datang di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Rumah Bersama Pelayan Rakyat adalah wadah yang disiapkan untuk mengumpulkan seluruh relawan-relawan pendukung Ganjar dan Mahfud. Dan hari ini podcast ditayangkan dari RBPR Kota Bandung. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang sangat sering berkarya untuk kemajuan Kota Bandung. Beliau berasal dari Partai PDI Perjuangan dan beliau sudah menjadi anggota DPRD selama 2 periode dan sekarang kembali ingin mencalonkan diri untuk periode ketiga, tentu untuk membuat Bandung menjadi lebih baik. Kita ingin tahu lebih dalam, lebih banyak dari tamu kita yang istimewa ini. Selamat pagi Pak Vollmer. Selamat pagi Bang Roy, salam sehat buat semua, salam sehat buat sahabat Bang Vollmer di mana saja berada. Ya, terima kasih sebelumnya sudah hadir di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Kalau boleh tahu Bang, ini banyak yang belum mengenal figur Abang tentunya. Mungkin Abang bisa memperkenalkan diri kepada semua pemirsa kita, Bang? Iya, sekilas Bang Roy, saya Vollmer Silalahi, ini salah satu alumni dari kampus kita juga di Bandung, Universitas Parahyangan. Saya mengambil jurusan teknik arsitektur, lulus tahun 96, angkatan 89, kemudian selanjutnya bekerja sesuai dengan profesi kita sebagai arsitek. Tetapi yang lucunya berkenalan dengan dunia politik ini ada ketidaksengajaan juga. Oh iya, gimana tuh ceritanya Pak? Ya pada saat itu Bang Roy, Ketua DPD Jawa Barat memanggil saya gitu untuk meminta kita untuk merancang dan membangun kantor sekretariat DPD Jawa Barat. Pada saat itu PD Perjuangan sedang bertransformasi dari partai massa yang konvensional menuju partai modern yang lebih langsung berkarya buat masyarakat. Sehingga partai PD Perjuangan waktu itu memastikan bahwa etalase partai itu adalah kantor. Jadi kalau kantor partai itu dibangun dengan baik, nyaman, dan bisa menampung berbagai aktivitas, diharapkan masyarakat banyak berinteraksi dengan PD Perjuangan. Dan saat itu kita dipercayakan untuk membangun. Setelah kita bangun beberapa kantor partai, termasuk yang di Jawa Barat dan di daerah juga, ya interaksi dengan tokoh-tokoh politik kan terjalin nih. Memunculkan ketertarikan. Waduh, ini asik juga nih berpartai gitu. Dan memang yang membuat saya yakin itu ideologinya tentunya. Karena Trisakti Bung Karno itu membuat saya semakin yakin bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai ideologis. Jadi prinsip-prinsip ideologis itulah yang membuat saya yakin bahwa bangsa ini atau republik ini kalau dipimpin oleh kader PDI Perjuangan tentu arah pencapaian sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dan filosofi kita Pancasila ini akan lebih cepat untuk terwujud. Nah itulah interaksi pertama dan karena keberhasilan itu Ketua DPD waktu itu menawarkan kenapa nggak coba jadi calon anggota legislatif. Aduh, saya nggak punya pengalaman kan gitu. Tapi ternyata dunia arsitektur, di mana kami sebagai konsultan perencana itu sering melakukan lobby dengan klien, kita harus pintar untuk mempresentasikan perencanaan karya-karya kita, ternyata itu jadi modal dasar. Jadi interaksi dengan warga masyarakat Kota Bandung dengan pengalaman kami sebagai marketing lah begitu ya, itu ternyata diterima dengan baik.
Tapi Pak Vollmer tentunya sebagai arsitek profesional tidak semudah itu beralih menjadi seorang politisi berpartai. Artinya sebelumnya berarti Pak Vollmer sudah punya keinginan untuk melakukan sesuatu buat masyarakat banyak ya? Betul. Tidak sebatas profesional sebagai arsitek. Betul Bang Roy. Waktu kita di kampus kan kita sering ada kegiatan mahasiswa pengabdian masyarakat. Oke. Ya kan? Di situ kita juga sering melakukan penelitian, tetapi memang khusus tentang bangunan-bangunan rakyat yang ada di pelosok ya, budaya rumah-rumah yang mempunyai nilai budaya waktu itu ya, budaya Kesundaan. Di situ kita melihat bahwa ternyata warga di Jawa Barat yang masih banyak yang hidup di bawah tempat tinggal yang layak. Padahal kami sebagai panggilan profesi bahwa kita kan juga harus tidak saja mengejar klien yang punya modal besar begitu ya, kita juga harus punya pengabdian sesuai dengan profesi kami kan. Jadi kita banyak membangun. Sehingga pada saat saya di DPRD Kota Bandung ini, program unggulan kita adalah membangun sebanyak mungkin program rumah tidak layak huni yang ada di Kota Bandung menjadi rumah yang layak untuk dihuni. Itu program unggulan kita. Luar biasa. Jadi sebagai arsitek profesional, keilmuannya dipakai untuk menolong masyarakat banyak. Betul. Dengan kendaraan sebagai wakil rakyat. Betul. Luar biasa. Nah, Pak Vollmer kan sudah 2 periode nih, dan tentunya lelah sekali mengabdi. Tetapi hari ini Pak Vollmer kembali mencalonkan. Dan kira-kira apa motivasinya Pak untuk kembali ke panggung politik? Ya, sederhana saja Bang, karena saya melihat Kota Bandung ini belum menjadi kota yang menjadi harapan semua. Banyak PR belum dituntaskan. Masih banyak PR, ya, pekerjaan infrastruktur, pekerjaan program yang menyangkut pendidikan kesehatan, program mengenai transportasi publik, ya. Permasalahan banjir, kemacetan, itu luar biasa. Jadi Bandung hari ini sebenarnya tidak dalam baik-baik saja. Tetapi warga Kota Bandung ini sesuai dengan karakternya itu lebih permisif. Dia gampang menerima kekurangan-kekurangan yang ada. Orang Bandung ini mudah memaafkan. Gitu. Jadi saya melihat kalau kita tidak membangun Bandung ini dengan program-program yang terobosan yang out of the box gitu ya. Kita masih dengan cara-cara yang sangat konvensional. Saya rasa Bandung ini akan lama untuk menuju kota yang nyaman, aman buat warga Kota Bandung. Kita lihat saja Soekarno kan begitu cinta dengan Kota Bandung, ya kan? Betul. Karena dia melihat Kota Bandung ini ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki kota lain. Udaranya, kemudian warganya yang begitu bersahabat, dia menerima pendatang baru gitu. Faktanya ya kita kalau lihat dari saya Vollmer Silalahi yang mungkin latar belakangnya dari luar Kota Bandung bisa diterima menjadi anggota DPRD Kota Bandung. Bandung ini sebenarnya kota buat semua. Luar biasa ya. Kota buat semua. Dengan segala potensi dan kelebihannya yang tidak dimiliki kota lain. Yang tidak dimiliki. Makanya karena saya sudah diterima dengan baik, ya pengabdian kita ini harus kita tunjukkan. Total Bang. Luar Pokoknya biasa. Bandung juara. Ya artinya sudah 2 periode, artinya masyarakat sudah percaya. Dan saya optimis nanti Pak Vollmer terpilih kembali untuk periode ketiga bagi rakyat kita. Terima kasih. Oke, Pak Vollmer, hari ini kita banyak sekali melihat calon anggota dewan yang menggunakan money politik untuk meraih jabatan. Kira-kira gimana menurut Pak Vollmer tentang money politik ini? Iya, memang ini salah satu fenomena yang sampai hari ini belum terselesaikan. Bagaimana kita menciptakan sistem demokrasi atau pemilu yang di mana orang berlomba bersaing, adu gagasan adu ide, adu track record begitu ya, latar belakang. Tetapi dengan sistem pemilu yang terbuka, di mana semua caleg punya peluang yang sama untuk menjadi anggota DPRD, ini menciptakan satu kondisi persaingannya itu akhirnya tidak sehat atau menggunakan segala peluang atau segala cara. Karena mereka berpikir satu, yang penting dapat suara. Bagaimana cara pun itu tidak ada masalah. Jadi sebenarnya etika politik harus dimulai daripada saat kita kampanye. Kalau itu sudah dilanggar, saya yakin pada saat caleg-caleg ini menjadi anggota DPRD nanti, dia akan menggunakan cara-cara yang sama pada saat dia meraih
dukungan suara. Nah ini yang kita dorong pada saat itu PD Perjuangan mengusulkan atau sistem pemilu legislatif ini dilakukan secara tertutup. Sehingga yang bertarung itu kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang punya kinerja latar belakang yang bagus, partai tinggal membimbing, mensupport agar persaingan ide dan gagasan itu terjadi antara caleg. Kalau kita lihat sekarang kan adu alat peraga, kemudian mereka turun belusukan ke lapangan dengan janji-janji yang sebenarnya kadang kita dengar sendiri gitu, ini mah kayaknya susah untuk diwujudkan. Kemudian ya program-program money politik itu dengan berbagai kemasan dibuat agar sebenarnya masyarakat tanda petik menurut saya sedang diajari satu budaya transaksional. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat ke depan itu bahaya untuk kita ingin menciptakan satu iklim anti korupsi di Kota Bandung khususnya, karena budaya itu sudah diciptakan sejak awal. Sehingga dalam perjalanan karir politik kita itu, kita dididik secara tidak langsung, baik oleh sistem atau masyarakat, untuk melakukan hal-hal transaksional. Dan itu sebenarnya cikal bakal dari akhirnya usaha kita untuk memberantas praktek korupsi ini akan sulit. Ini yang menjadi catatan penting saya melihat sistem politik. Berarti Pak Vollmer selain menyampaikan program juga perlu mengedukasi masyarakat ya, agar memilih caleg yang berkualitas, bukan hanya karena money politik dan lain-lain. Makanya kita selalu bicara, Bang. Itulah kelebihan kami ya. Ini ya kami diuntungkan karena kami sudah teruji, sudah ada yang 1 periode, 2 periode, bahkan 3 periode. Kami turun ke lapangan itu tidak membawa janji-janji. Kami selalu bicara apa yang sudah kita lakukan. Apa yang kita lakukan selama di DPRD ini kami tunjukkan kepada warga. Dan saya bersyukur, Bang Roy, program Rutilahu yang selalu kita canangkan sebagai program unggulan itu sangat disambut luar biasa. Jadi mereka bahkan testimoni. Jadi bukan kita pilih, mereka yang bilang ke warga itu pokoknya harus pilih Bang Vollmer, udah banyak bantu ke kita. Lain-lain fisik dan lain sebagainya. Mereka cerita dan kita diuntungkan lah. Jadi kami berharap masyarakat juga diedukasi gitu ya oleh caleg-caleg yang ada agar memilih dengan melihat track record atau gagasan yang akan dia lakukan pada saat terpilih nanti. Hati-hati memilih caleg karena dampaknya akan buat masyarakat. Betul. Bahkan kami saya bilang yang Bapak Ibu lakukan ini bukan memilih caleg. Suara yang Bapak atau Ibu lakukan ini memilih masa depan. Masa depan, minimal 5 tahun ini. 5 tahun ke depan. Mau bersama dengan kami yang sudah terbukti atau bersama dengan caleg-caleg lain masih yang coba-coba. Masih coba-coba. Kira-kira gitulah. Kita juga dapat data Pak Vollmer ini salah satu anggota DPRD Kota Bandung yang paling sering diwawancara, paling sering diminta pendapatnya di berbagai media. Pasti itu karena karya yang luar biasa tentunya, ya Pak Vollmer ya. Ya, ditempa oleh proses politik kita di masyarakat. Kalau kita diberi kewenangan untuk melakukan reses, melakukan sosialisasi perda, kita melakukan peninjauan terhadap permasalahan di lapangan, terbentuk sendiri tuh. Keren. Untuk kita mengadvokasi mereka. Jadi banyak sekali yang ingin wawancara terkait permasalahan Kota Bandung, kita karena berbasis data empirik di lapangan, data-data yang kita dapat dari berbagai sumber, kita senang saja, fine aja untuk menceritakan permasalahan Kota Bandung sesungguhnya. Kadang-kadang kan dari teman-teman kita sumber datanya minim, begitu dia nggak turun ke lapangan, melihat kondisi real di lapangan, tetapi begitu ditanya oleh media atau oleh berbagai pihak, dia memberi pandangan atau tanggapannya tidak dalam gitu, tidak teknis gitu. Nah ini yang kadang sangat disayangkan. Itu juga satu alasan kami dari Rumah Bersama Pelayan Rakyat mengundang Pak Vollmer, karena Pak Vollmer ini sudah viral banget sebagai anggota Dewan yang banyak berkarya untuk Kota Bandung. Oke, Pak Vollmer, kita tentu sudah tahu Partai PDI Perjuangan dan Koalisi sudah memilih Pak Ganjar Pranowo, sudah menetapkan sebagai Capres, dan Pak Mahfud MD. Nah, apa pandangan Pak Vollmer kepada kedua figur yang telah dipilih oleh PDIP dan Partai Koalisi tersebut? Iya, jadi kami sebagai kader begitu atau representasi dari warga masyarakat yang lebih luas tentu melihat pilihan Ganjar dan Mahfud ini sebenarnya suatu kondisi yang diciptakan
karena situasi akhirnya mereka menjadi pasangan yang menurut saya paling ideal dari dua pasangan yang lain. Karena hari ini atau khususnya warga Kota Bandung, permasalahan yang paling mendasar tentu karena penegakan hukum di negara, di Republik ini belum dijalankan dengan maksimal ya Bang ya, sehingga program-program untuk mencapai kesejahteraan rakyat, program-program untuk menuju Indonesia emas, ya program menuju Indonesia 2045 ini terhambat hanya karena persoalan hukum ya yang terjadi dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang menurut saya itu yang membuat akhirnya kita seperti berjalan di tempat. Dan kalau kita salah pilih tentang agenda tujuan bersama kita untuk mencapai tujuan bersama itu akan terhambat kalau pilihan masyarakat ini salah untuk memilih calon. Dan kita melihat Ganjar dan Pak Mahfud ini rekam jejaknya luar biasa. Rekam luar biasa dan kombinasi kaitan dengan kemampuan mereka ini memang pas. Di satu sisi kuat dari sisi program untuk kemasyarakatan, di satu sisi kuat untuk mengawal dan menegakkan aturan dan penegakan hukum yang hari ini Kota Bandung bangsa kita masih menjadi PR. Tadi kita sempat mengikuti acara Hari Anti Korupsi. Kalau kita lihat tentang indeks persepsi korupsi di publik begitu ya, kita sedang mengalami penurunan yang luar biasa. Artinya bangsa kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja untuk masalah penanganan anti korupsi. Indeks persepsi anti korupsi kita sekarang menurun drastis dari 38 menjadi 34 dengan skala 0 sampai 100. Jadi ini penurunan yang luar biasa karena untuk meningkatkan 1 poin saja itu bangsa Indonesia harus berjuang sangat keras untuk menaikkan poin itu, tetapi ini anjloknya 4 poin. Artinya kita perlu kerja keras. Saya melihat bahwa ada upaya pelemahan KPK juga yang dilakukan, ya kan. Kemudian penanganan anti korupsi ini tidak dilakukan secara konsisten begitu ya. Masih banyak yang kita lihat pelaku-pelaku itu bisa mendapatkan hukuman yang tidak setimpal begitu ya, sehingga efek jerahnya itu tidak terjadi. Nah, ini yang membuat saya melihat bahwa penyelesaian terhadap permasalahan hukum, khususnya penanganan anti korupsi ini kunci dari kita menuju Indonesia Emas. Dan butuh figur yang tepat. Butuh figur yang tepat. Pak Mahfud MD, menurut Pak Vollmer mampu melakukan itu? Sangat mampu. Karena rekam jejak track record beliau terhadap penanganan anti korupsi itu sudah teruji, bahkan untuk kasus-kasus besar yang mungkin butuh orang yang tanda petik mungkin yang nekat untuk mengatasi itu, dia ambil dan dia lakukan itu. Dan banyak yang sudah terbongkar dan terselesaikan kasus-kasus besar tentang korupsi di Indonesia. Gitu Bang Roy. Dan kita yakin masyarakat sangat menyambut karena masyarakat sudah muak dengan korupsi yang ada. Betul. Oke, terima kasih. Pak Vollmer, ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Bandung yang menyaksikan podcast kita ini? Ya, bagi warga Kota Bandung, ini saya sering sebutnya sahabat Bang Vollmer. Sahabat Bang Vollmer. Kalau turun ke dapil, sahabat Bang Vollmer. Bahwa sebentar lagi 14 Februari kita akan menentukan pilihan. Kita akan memilih masa depan kita tentu melalui pemimpin dan calon anggota legislatif yang kami harap itu pilihan itu diberikan kepada figur-figur yang dinilai berdasarkan rekam jejak dan track record mereka, pengalaman mereka di birokrasi, ada yang jadi legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kira-kira kita berharap agar pendekatan rekam jejak itu menjadi dasar untuk kita menentukan pilihan. Jangan kita terbuai dengan ajakan atau janji-janji yang akhirnya justru setelah mereka terpilih, janji itu sulit diwujudkan dan kita harus memulai lagi
dari awal untuk menuju Indonesia emas. Itulah. Intinya Pak Vollmer memberi pesan, pilihlah, hati-hatilah memilih calon wakil Anda di DPRD Kota Bandung, karena itu akan menyangkut kehidupan Anda 5 tahun. Masa depan kita. Oke, terima kasih Pak Vollmer atas kehadirannya di Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Semoga Pak Vollmer akan terus berkarya untuk kebaikan masyarakat di Kota Bandung, sehingga Kota Bandung semakin lebih maju, lebih unggul lagi. Terima kasih Bang Roy. Terima kasih pemirsa. Hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan seorang wakil rakyat yang sangat luar biasa, yang sangat sering dimintai menjadi narasumber tentang karya-karyanya di Kota Bandung. Pastikan pada saat nanti tanggal 14 Februari, Anda yang mengenal Pak Vollmer berada di dapilnya, pilihlah beliau karena ini nanti pilihan yang paling tepat untuk kebaikan dan Kota Bandung yang maju. Terima kasih, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Salam.